Teman-teman yang sedang dititipi secuil kekuasaan dari Allah SWT, maka tumbuhkan spirit kemandirian, rasa percaya diri yang kuat dan berani melawan tekanan, lilitan, tindasan, melawan kekuatan-kekuatan asing yang terus tanpa kenal lelah menggubet dan melilit bangsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, saat menjadi khotib Idul Adha pada hari Rabu 10 Zulhijjah 1444 Hijriah atau tanggal 28 Juni 2023 di halaman parkir Tinsmat Buah Batu Square, Bojong Soang Cipagalo, Bojong Soang, Bandung, Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais kembali menyerukan semangat perjuangan dan jihad kepada semua jamaah yang hadir untuk menyatakan bahwa yang hak adalah hak dan yang batil adalah batil kepada penguasa yang telah berbuat zalim kepada rakyatnya. Tidak lupa Amin Rais juga mengingatkan jamaah bahwa penguasa saat ini dinilai telah menjadi clean yang begitu patuh, taat dan tunduk pada kekuatan asing yang nyata-nyata memiliki rencana jahat untuk Indonesia yang saat ini prosesnya sudah berlangsung sehingga makin lama makin berat buat Indonesia. Jangan pernah umat Islam kehilangan fighting spirit atau bahasa agamanya ruhul jihad, tanpa bersungguh-sungguh dalam memegang spirit jihad, misalnya memberikan infak semaksimal mungkin untuk pendidikan umat, pencerdasan dan pencerahan Islam agar spirit dan jiwa umat selalu berjaga, alert. Jangan sampai tidur pulas sementara keadaan bangsa dan negara terlihat cukup parah dalam berbagai kehidupan nasional. Pelajaran kelima, perintah berjuang dan berjihad dalam Al-Quran harus kita laksanakan. Paling tidak, sekali lagi, paling tidak kita harus berani mengatakan dengan jelas dan proporsional yang benar adalah benar, yang batil adalah batil. Tidak salahnya kita dengan imbauan yang santun ya, agar pemerintah kita tetap memegang teguh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan jangan sampai berbuat zalim pada rakyat sendiri. Saudaraku, yang keenam, teman-teman yang sedang dititipi secuil kekuasaan dari Allah SWT, maka tumbuhkan spirit kemandirian, rasa percaya diri yang kuat dan berani melawan tekanan, lilitan, tindasan, melawan kekuatan-kekuatan asing yang terus tanpa kenal lelah menggubet dan melilit bangsa kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketujuh, tokoh-tokoh yang kebetulan sekarang sedang berkuasa, berhentilah menjadi pelayan atau klien yang begitu patuh, taat dan tunduk pada kekuatan asing yang jelas-jelas punya rencana jahat buat Indonesia. Kini proses itu sudah berlangsung dan nampaknya makin lama akan makin berat buat bangsa Indonesia untuk mengenyahkannya. Ya, khotbah Idul Adha Amin Rais tak berbeda jauh dengan narasi politik kapan dan dimanapun Amin Rais ini berada. Termasuk yang terbaru ketika dia mengancam untuk mengacak-acak Kota Solo dan menyerukan aksi jihad untuk melawan dan memanjurkan pemerintahan yang sah. Momen khotbah Idul Adha yang idealnya dijadikan sebagai momentum untuk mengajak seluruh jamaah meneladani pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam justru tidak banyak dibahas dalam khotbahnya itu. Meski demikian kita semua tahu bukan Amin Rais kalau tidak menjadi tukang kompor. Tak peduli dimanapun dan kapanpun dia dapat panggung. Jadi khotib bukan menyerukan jamaah untuk berfastabiqul khairat, melainkan malah lebih cenderung untuk menghasut jamaah
agar bersama-sama membenci dan melawan pemerintahan yang sah dengan mengangkat isu ancaman kekuatan asing. Nah, Indonesia ini kan memiliki kekuatan pertahanan yang kuat dan solid. Sangat kecil kemungkinannya untuk dicaplok atau diinvasi oleh asing. Kalau toh pemerintah saat ini melakukan kerjasama dengan pihak asing dalam rangka untuk meningkatkan investasi, membangun proyek-proyek fisik dan sarana infrastruktur lainnya, apa salahnya? Itulah sebabnya dalam setiap kali bertemu dengan tokoh-tokoh pemimpin dunia, Presiden Jokowi selalu jemput bola dan proaktif untuk melakukan negosiasi politik terkait dengan ikhtiar maksimalnya untuk menjadikan negeri kita sebagai negara besar dan maju seperti yang telah dijadikan sebagai cetak biru dalam momentum Indonesia berusia 1 abad, Indonesia Emas tahun 2045, hingga akhirnya Presiden Jokowi begitu populer dan disegani oleh tokoh-tokoh pemimpin dunia. Lantas sekali lagi salahnya itu di mana? Kecurigaan-kecurigaan Amin Rais yang berbasiskan halusinasi seperti inilah yang membuat Indonesia stagnan dan jalan di tempat. Sama sekali sebagai seorang tokoh yang konon katanya pernah mendapatkan julukan sebagai tokoh reformasi, sama sekali tidak memiliki impian besar untuk membuat tanah air tempat dia dilahirkan, dibesarkan, dan dituakan agar menjadi negara maju dan hebat. Yang ada dalam pikiran dan hatinya justru hanya mencari siasat bagaimana cara menjatuhkan seorang presiden yang sangat dia benci itu segera turun tahta sebelum waktunya. Dan yang bisa dia lakukan hanya berkuar-kuar jadi tukang kompor, menyulut api kebencian kepada rakyat untuk bersama-sama menggulingkan Presiden Jokowi. Tapi sudahlah, sosok seperti Mbah Amin ini ibarat kerikil dalam sepatu. Kecil kekuatannya tetapi sangat mengganggu kaki melangkah. Namun Amin sepertinya bukan kerikil sembarang kerikil, melainkan kerikil yang licin sehingga sulit untuk disingkirkan dan dibuang. Cukuplah dijadikan sebagai bahan candaan dan hiburan waktu kita sedang istirahat dan santai. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.